Kita melanjutkan materi kita yang ke-9 tentang Data Analysis, Interpretation, and Presentation di User Experience Design. Materi ini tidak terlalu panjang, jadi saya harapkan nanti bisa mudah untuk dipahami. Goal dari materi ini adalah kita akan mendiskusikan berbagai perbedaan ketika data itu bentuknya adalah kualitatif atau kuantitatif, dan bagaimana nanti kita bisa menganalisisnya. Kemudian nanti kita bisa memungkinkan untuk menganalisa data dari beberapa tipe data, misal kuesioner, interview, ataupun observasi. Kemudian juga kalian bisa menggunakan beberapa perangkat lunak yang tersedia di pasaran yang biasa digunakan untuk menganalisa data-data kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian nanti akan mengidentifikasi berbagai jenis data analisis, interpretation, and presentation. Kemudian memungkinkan kalian untuk menginterpretasikan dan mempresentasikan temuan yang kalian dapatkan dari hasil penggalian data atau pengumpulan data yang sudah kalian lakukan. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif itu biasanya wujudnya adalah bentuknya angka, sedangkan kalau data kualitatif biasanya bentuknya adalah eh, narasi ataupun sesuatu yang biasanya bentuknya kata, bisa kalimat, bisa statement yang cukup sulit biasanya. Jadi di sini saya katakan cukup karena ada teknik untuk merubah data tersebut menjadi angka, tetapi biasanya bukan merupakan angka yang pasti seperti di data kuantitatif, tetapi kalau di data kualitatif biasanya adalah data-data dari hasil pendekatan. Kemudian untuk analisa di data kuantitatif, kita bisa menggunakan pendekatan statistik, misal mean, median, modus, magnitude, kemudian size, amount, dan sebagainya. Sedangkan kalau di kualitatif, maka kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, misal pattern, story, ataupun themes, dan sebagainya yang pendekatannya memang akan berbeda ketika data kuantitatif maupun data kualitatif. Ketika kalian nanti menggunakan data kualitatif, ada kemungkinan nanti akan kalian rubah menjadi data kuantitatif. Tetapi harap hati-hati ketika kalian merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Atau artinya adalah kalian akan merubah data yang sifatnya teks ataupun sesuatu yang sulit untuk diukur itu menjadi data yang bentuknya adalah angka. Kemudian di analisa kuantitatif, kita biasanya menggunakan average, mean, median, dan modus. Kita juga bisa menggunakan persentase, tetapi hati-hati dengan data kuantitatif, karena di data kuantitatif biasanya kita perlu menganalisa juga di data nol, kemudian data kosong, ataupun data yang sifatnya berbeda dengan yang kita tetapkan. Jadi misal datanya itu harusnya numerik, tetapi berubah menjadi data desimal dan sebagainya. Atau bentuk representasinya bukan lagi data persentase, tapi data numerik. Di bawah ini ada contoh dari analisis di kuantitatif. Kita bisa menggunakan bar seperti ini, ataupun persebaran, ataupun pie chart seperti yang ada di sebelah kanan ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil kuantitatif ya, atau hasil penjabaran di data kuantitatif tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang data kualitatif itu sendiri maupun di kuantitatif ya sebenarnya. Di data itu sendiri ketika kita berhubungan dengan pertanyaan tadi, maka ada dua kategori, open question dan closed question.
Kalau open question, maka kita harus menganalisanya secara individu. Jadi setiap pertanyaan itu harus kita analisa. Sedangkan kalau close question, maka kita harus menganalisa datanya tersebut itu bisa secara kuantitatif. Karena memang biasanya kalau di close question itu jawabannya hanya yes or no atau skala 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang pattern-nya itu mudah untuk dipahami. Kemudian kalau di close question itu kita bisa secara cepat menemukan pola dari data tersebut sehingga kalau kita menggunakan close question biasanya penemuan atau ketika kita menemukan sesuatu dari pertanyaan tersebut itu lebih mudah dibandingkan open question. Karena kalau di open question kita harus mengolah terlebih dahulu data tersebut. Di kualitatif sendiri, ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk analisa. Yang pertama adalah kita harus melihat critical incident yang ada di dalam data tersebut. Sehingga kita bisa fokus kepada apa tujuan kita menganalisanya. Misal kita mau menganalisa tujuan dari data itu, misal untuk melihat market analysis atau tren penjualan, atau mungkin kepuasan dari pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi tema dari data tersebut. Apakah data tersebut bisa kita analisa menggunakan data-data kuantitatif pendukung atau mungkin kita bisa menggunakan hasil observasi untuk itu. Di samping itu juga kita harus mengkategorikan data tersebut eh, berdasarkan kategori-kategori yang sama dari data kualitatif tadi. Meskipun kita menganalisanya secara individu, tetapi kita harus mengelompokkan untuk dapat menemukan eh, jawaban dari permasalahan yang kita gali dari user tersebut. Ini adalah beberapa contoh framework, termasuk juga ketika kita mau fokus kepada data tersebut, ada beberapa kategori di dalam framework tersebut. Misal yang pertama ada conversation analyst, maka datanya adalah recording dari conversation tersebut, maka kita fokusnya adalah bagaimana percakapan tersebut dapat dilakukan. Kemudian discourse analysis, kita merecord dari perkataan atau tulisan dari individu dari beberapa partisipan. Kemudian konten analisis, kita melihat dari teks ataupun gambar ataupun video sehingga kita nanti bisa menganalisa tentang konten di dalam data tersebut. Kemudian ada interaction analysis, kita melihat video hasil observasinya tersebut adalah video recording dari aktivitas yang mereka lakukan saat itu. Jadi kita melihat aktivitasnya, kemudian kita record. Nah, hasil dari recordannya itu nanti akan kita coba analisa. Kemudian ada grounded theory, biasanya kita menggunakan data empirik. Kemudian sistem based framework, kita menggunakan data-data yang sangat banyak dan data yang besar untuk bisa kita analisa. Kemudian ketika kita mendapatkan data kualitatif, biasanya data kualitatif itu bentuknya adalah conversation atau percakapan. Maka data percakapan itu kita harus menuliskan atau merubah dari data audio menjadi data teks untuk bisa kita lakukan coding. Ini contoh data conversation yang sudah kita rubah dari data audio, kita rubah menjadi data percakapan bentuk teks. Kemudian selanjutnya adalah discourse analysis. Jadi discourse analysis ini kita fokusnya adalah merubah data audio menjadi data teks. Kemudian kita fokusnya adalah
bahwa tidak ada kata-kata yang berubah di dalam dialog tersebut, kemudian kita bisa memahami apa arti atau apa yang disampaikan oleh si user tadi. Kemudian di sini kita juga bisa membentuk basis data untuk bahasanya. Jadi kalau misal ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, maka kita mulai bisa membentuk basis data untuk bahasanya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan konten analisis. Dari konten analisis kita ingin melihat makna di dalam kandungan di percakapan tadi. Bisa kita menggunakan video ataupun audio yang kita kumpulkan tadi, kemudian bisa kita gabungkan dengan beberapa temuan yang kita lakukan pada saat observasi, misal gambar, video, ataupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan data tersebut. Kemudian di interaction analysis kita menginvestigasi dan memahami keterkaitan antara user dan dokumen-dokumen yang terkait dengan user tersebut. Berdasarkan hasil observasi tersebut, biasanya didapatkan video. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui keterkaitan antara antar user maupun stakeholder, juga data-data yang digunakan di dalam observasi tersebut. Kemudian di dalam interaction analysis, biasanya kita akan membangun sebuah map yang berguna untuk memudahkan kita mengklasifikasikan aktivitas dari user tersebut beserta dokumen yang terkait. Kemudian setelah kita membangun berbagai analisis tadi, maka kita selanjutnya adalah membangun grounded teorinya. Dengan grounded teorinya ini, kita melihat berdasarkan data empiris yang biasa kita sebut atau biasa kita gunakan juga adalah bisnis prosesnya. Jadi dengan grounded teori ini kita akan melihat apakah aktivitas yang dilakukan tadi, hasil percakapan, hasil observasi dan sebagainya tadi, itu kita bisa melihat menjadi sebuah bisnis proses yang memang aslinya atau sejatinya itu seperti apa. Ada beberapa level di dalam pembangunan nanti. Yang pertama ada code open, itu kita mengidentifikasikan kategorinya, kemudian aksial, itu adalah subkategorinya, kemudian selektif, itu ketika dia berdasarkan dari teori. Ini contoh dari open coding. Jadi hasil dari observasi dan percakapan itu kita masukkan kepada coding seperti yang ada di dalam layar kalian. Jadi kita bisa menentukan mana kategorinya, kemudian hasil observasinya apa. Lebih lanjut, kita juga bisa membangun map dari hasil wawancara maupun hasil observasi kita dalam bentuk open coding seperti yang terlihat pada layar kaca kalian. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan kategori, subkategori, maupun grounded teorinya. Di sistem based framework, biasanya kita memahami bahwa ketika kita melakukan penggalian data, biasanya kita melihat bahwa suatu aspek di dalam penggalian data tersebut itu akan berbeda dengan antara teorinya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut. Yang pertama adalah socio-technical system theory, dan yang kedua adalah distributed cognition of teamwork. Untuk mendukung analisis data, ada beberapa tools yang biasa digunakan. Yang paling umum ada spreadsheet punyanya Excel ataupun spreadsheet punyanya Google, atau tools statistikal seperti SAS, kemudian SPSS.
Kemudian juga kita bisa mengcoding menggunakan NVivo maupun Cahdas punyanya eh, University of Surrey. Nah, ini biasa kita gunakan, tetapi yang paling umum sering kali digunakan adalah Spreadsheet, SPSS, dan NVivo untuk melakukan coding manual. Ini adalah contoh ketika kita sudah melakukan coding manual, kemudian kita merepresentasikan dalam bentuk grafis. Ini sebagai contoh misal aplikasi yang sering digunakan, itu dari hasil respondennya, itu kebanyakan menggunakan Facebook, kemudian ada messages, dan sebagainya. Ini juga bentuk representasi dari data. Dari sini kita bisa mengetahui eh, phone session dari masing-masing user dikategorikan menjadi average dan heavy user. Dari sini kita bisa melihat dari barnya terlihat bahwa untuk heavy user itu dia lebih condong aktivitasnya antara jam 5 sampai jam 12. Setelah itu dia kosong. Sedangkan untuk average user itu dia antara jam 8 sampai jam 10, tetapi dengan jeda yang cukup signifikan. Kemudian kita juga bisa menyampaikan temuan kita berdasarkan hasil dari grafis tersebut. Jadi dengan membaca grafis tersebut, kita bisa mengetahui, juga bisa menyampaikan temuan yang bisa kita sampaikan kepada user. Sebagai contoh tadi, dengan grafis ini kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan temuan-temuan kita berdasarkan pengamatan kita. Sebagai kesimpulan, data analisis itu memang tergantung pada saat pengumpulan data. Data kuantitatif memang lebih mudah untuk dianalisa karena bentuknya sudah numerik. Sedangkan kalau data kualitatif itu bentuknya masih sedikit abstrak dan kita perlu mengelola terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa pendekatan teknik yang sudah ada untuk menganalisa data kualitatif maupun data kuantitatif. Kemudian untuk merepresentasikan, kita bisa menggunakan bantuan dari diagram maupun graf untuk memudahkan kita memberikan kesimpulan kepada user dari hasil studi atau hasil pengumpulan data yang sudah kita lakukan.